Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam mata wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'rah bayda. Dalam riwayat Anas bahwasanya Nabi SAW mati, meninggal ia, dan tiada pada kepalanya dan jenggotnya itu 20 rambut yang putihnya. Ana terus 20 un. Tiada bilang yang putih janggut dan ule. Ana terus 20 un. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhan wa anwarahum lam yasifhu wasifun illa shibhahu bil qamar lailatul badar. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih elok mukanya itu daripada segala manusia, dan yang terlebih bercahaya mukanya daripada segala manusia, dan tiada menyebutkan oleh orang yang menyebutkan akan sifatnya itu melainkan menyerupakan ia akan muka Nabi SAW itu dengan bulan yang purnama 14 hari. Jadi Rasulullahnya yang paling cahaya muka, yang paling bercahaya muka. Jadi hendak doa pegah dia urang tinggal pegah ada lagi bulan purnama malam 15, malam 14. Wa kana yura radahu wa ghasbuhu fi wajhi li safai basharatihi wa kanu yaquluna huwa kama wasafahu sahibu Abu Bakar radhiyallahu an haitsu yaqul amin Mustafa lil khair yad'u qadau il badri zailuhu dhulam. Adalah Nabi SAW itu berkali Abu Bakar dilihat ridhanya, yakni sukanya dan marahnya itu pada mukanya, karena sangat hening mukanya, yakni suci kulit mukanya itu. Dan adalah beberapa sahabatnya berkata, mereka itu bermula muka Nabi itu yaitu seperti yang menyebutkan akan sifatnya oleh sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu, sekira-kira berkata ia dengan katanya amin Mustafa lil khairi yad'u. Kami ikut akan Nabi SAW yang menyeru bagi berbuat kebajikan. Qadau'il badri zailuhu dhulam, yakni adalah muka Nabi SAW itu seperti bulan purnama 14 hari yang menghilangkan ia akan segala yang kelam. Jadi yang tupurnya je ke peng mate deh muka Nabi luar biasa. Wa yamshi hawin bighairi tabakhtar wal hawi takarubul khati. Adalah Nabi SAW berjalan dengan perlahan-lahan, tiada berlinggang dan hampirkan langkahnya, baju-baju langkah. Nanti kita tahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ana ashbahun nas bi Adam sallallahu alaihi wasallam. Wa kana abi Ibrahim ashbah nas bi khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi SAW bersabda, aku terlebih daripada segala manusia menyerupai dengan Nabi Adam alaihissalam, dan adalah bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam itu terlebih daripada segala manusia menyerupai dengan daku pada kejadiannya dan pada berperangainya. Ini bukan Rasulullah memperangui lagi perangui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi perangui Rasulullah. Yang paling tahu kan. Wa kana yaqulu inna li 'inda rabbi 'ashratu asma' ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bil kufra wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu ahad wa ana al-hashir alladhi yahshuru Allahu al-ibada ala al-qidami
wa ana rasulur rahmah wa rasulut taubat wa rasulul malahim wal mukfi kufiyat kafaitun nasa jami'an wa ana kasmu qala Abu Bakhtara wal kasmu al kamilul jami'. Adalah Nabi SAW itu bersabda bahwasanya bagiku pada Tuhanku 10 nama. Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Mahi, yakni yang menghapuskan ia dengan daku akan segala kufur. Mahi, Nabi Mahi. Dan aku Ahmad, dan aku bernama Aqib, yaitu yang tiada kemudian daripadaku seorang daripada Nabi, penutup Nabi. Dan aku yang bernama Hasyir, yang menghimpunkan oleh Allah Ta'ala padang mahsyar sehingga pada hari kiamat akan segala hamba atas tapak kakiku yang pidami. Dan aku yang bernama Rasulur Rahman, Rasulul Taubat, Rasulul Malahim dan Mukfi, aku belakangkan akan segala manusia sekaliannya. Dan aku bernama Kasmu, kata Abu Bakhtara, mana kasmu itu yaitu kamil jami' yang sempurna lagi yang menghimpun akan segala sifat kamalan dan segala kepujian. Faslun fi bayani mu'jizatihi wa abaihi ad-dallati ala sidqi. Ini suatu pasal pada menyatakan segala mukjizat Nabi dan alamat yang menunjukkan atas benarnya Nabi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ialam anna min syahidi ahwalihi wa akhlaqihi wa asgha ila simai akhbarihi al-mustamilati ala ma naqala anhu ilmun anna al-awwalina wal akhirina ya'jizuna an amsalha wa anna dhalika la yatasawwaru illa ay yakuna minal wahyi wat tanzil. Wa kana al-halaful a'rabiyyu yura wajhuhul karim wa yaqulu wallah ma hadha wajhu kadzab fadhul basirah yakfihi dhalika dilalatan ala sidqihi wa nubuwwatihi wa nahnu nuridu ba'da ma dhahara ala yadihi min kharqil 'adat. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang menghadiri, melihat akan segala kelakuan Nabi SAW dan segala perangainya dan segala mukjizatnya, dan mendengar ia kepada barang yang dinakal daripadanya itu, niscaya mengetahui akan bahwa orang dahulu dan orang yang kemudian itu lemah daripada seumpama yang demikian itu, dan bahwa yang demikian itu tiada tasawur pada akal, melainkan bahwa adalah ia daripada wahyu, yakni daripada wahyu Allah, dan daripada diturunkan oleh Allah dengan wasitah Jibril, dan adalah orang yang sekurang-kurang akal daripada orang Badui Arab melihat ia akan mukanya Nabi yang mulia, dan berkata ia, demi Allah, bukan muka ini orang yang dusta. Maka orang yang mempunyai basirah yang berakal itu memada, yang demikian itu akan dia dalil yang menunjukkan atas benar Nabi SAW dan benar keadaannya itu Nabi yang mursal. Dan kata Imam Al-Ghazali, kami datangkan setengah mukjizat yang zahir atas tangan Nabi SAW daripada yang menyalahi segala adaan. Jadi seandainya orang yang irumpakan langsung kiban keadaan Nabi, akhlak Nabi, pernah digedinga-dinga baurat atau pernah kalian pernah gedinga-dinga, nyan urangnya ka mengerti bahwa hana pernah tarumpa orang baik sebelum Nabi atau ke sampai orang kiamat yang mempunyai sifat atau kemuliaan lagi kemuliaan Nabi, hana banding gitu. Ya,
Ni orang yang nak pernah hidup dengan Nabi utakalan kiban akhlak Nabi, atau orang yang pernah dengar-dengar kiban sejarah Nabi. Yang tak tupu bahawa hana atanyan, kecuali atanyan hanya terus kepada Nabi lewat wahyu datang daripada Jibril. Bahkan murung bangai mentang lagi badui, lagi orang badu mentang tekalan di atas muka Nabi roh pegah nyokan model-model orang tulis lagi muka. Pula orang yang cerdas, pula orang yang berakal. Nya jika mufhum juga bahwa nya nabinya apa yang sampaikan benar. Faminha annahu insyaqal qamar bi Makkah idza sa'alathu Quraisy dzalika wa at'aman nafar al-katsir fi manzili Jabir wa fi manzili Abi Talhah fi yaumil khandaq min at-ta'amil yasir wa nab'il ma min baini asabihi fasharibal askar kulluhum wa hum atash wa tawadau min qadhi saghirin daqin an yabsutal sallallahu alaihi wasallam yadahu wa amsalu dzalika wal basir la yutawaqqafu imanhu ala dzalik. Maka setengah daripada mukjizat Nabi bahwa adalah baginya bulan pada negeri Mekah ketika meminta dibelah baginya bulan pada negeri Mekah ketika meminta akan dia oleh orang Quraisy akan yang demikian itu. Yang mukjizat yang pertama yang sebutkan. Jadi dia belah bulan Jadi ho yang disyarah ngajaro ijak bulannya. Nyamban adalah kejadian yang luar biasa. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Lam bahwa memberi makan akan beberapa orang yang amat banyak daripada makanan yang sedikit sekali di rumah Jabir radhiyallahu anhu. Tak pernah kejadian di rumah Jabir, di rumah Talhah dalam perang Khandaq, orang cukup ramai yang dia di rumah. Tetapi bacun makanan sep bagi mendung. Dan dia pajo utara mendung. Hana habis dah kana Allah, memang kira-kira. Berkat. $80 orang memakan daripada makanan 4 mod. Pua mod 2 re. Pua mod tepung. Berapa orang baju? 80. 2 re berlah 2 re tepung, gepegang makanan je gepaju oleh 80 roh. Orang itu mesti roh hantim. Yang 80 roh. Ya. Yang ketra aja dia berung hati. Dan satu anak kambing kecil sekali. Dari 80 orang memakan daripada beberapa roti syair yang ditanggung oleh Anas radhiyallahu anhu di dalam tangannya. Dan sesekali beberapa tentera Nabi SAW memakan daripada kurma yang sedikit yang dibawa oleh perempuan. Tahu ya? Nah, makanan yang kemele urina kurma itu paju ramai-ramai nana. Anak oleh perempuan, anak beserta di dalam tangannya, maka memakan sekalian mereka itu hingga kenyang daripada makan yang demikian itu, dan lebih
bagi mereka itu yang tiada termakan. Nah, lebih lah menunggu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW, yaitu terbit mata air daripada selang-selang antara jari Nabi SAW. Maka meminum daripadanya oleh sekalian askar yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Padahal mereka itu sangat dahaga dan mengambil air sembahyang mereka itu daripada gelah yang kecil yang sempit daripada bawah, menghamparkan Nabi SAW akan tangannya di dalamnya itu. Dan seumpama yang demikian itu beberapa banyak daripada mukjizat Nabi SAW. Bermula barang yang mempunyai akal, yang melihat dengan mata hati, tiada terhenti imannya dengan benar keadaannya itu Nabi yang sebenar-benarnya atas yang demikian itu. Yang tanya orang yang beriman ke nenan menda. Kental lebih lelom. Yang hanya kejelaskan sebahagian. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu menumpahkan Nabi SAW akan bekas air sembahyang pada tempat mata air yang telah hilang airnya pada negeri Tabuk. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak. Maka meminum daripadanya beberapa ribu tentera Nabi SAW hingga sekaliannya itu. Dalam perang Tabuk, sumber hanali mata ia kabeh anak itu bila ia tu. Jadi keplay truk masjid wudu Rasulullah itu bila mata ia je le urang meribe je. Nampak. Dan setengah daripada mukjizat Nabi lam adalah Nabi SAW menumpahkan akan bekas air sembahyang di dalam yang kering airnya. Perigi yang kering airnya pada tempat bernama Hudaibiyah. Maka lalu terbit airnya yang amat banyak dan meminum daripadanya 1,500 orang hingga puas dahaga sekalian itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu menyuruh akan Sayyidina Umar radhiyallahu an memberi bekal akan 400 orang yang berkendaraan dengan kurma yang sedikit, sekira-kira perhimpunannya seperti bekas duduk satu unta. Berdoro kurma bacut tapi gebi toh berdoro. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW yaitu melontar Nabi SAW dengan segenggam pasir akan beberapa tentera kafir hingga buta sekalian mereka itu. Dan tatkala itu turun ayat yaitu firman Allah, wa ma ramaita id ramai wa ma ramaita id ramaita walakinnallahu rama. Bukan engkau wahai Muhammad yang melontar pada ketika engkau melontar, tetapi Allah Ta'ala yang melontar itu. Jadi gerha mentang ngabai ada mata je buta mata mandu. Sebahagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu menangis batang kurma yang kering yang dibuat
oleh Nabi SAW mimbar, ia membaca khutbah padanya. Kemudian membuat Nabi SAW mimbar yang lain daripadanya, dan ditinggalkan oleh Nabi SAW membaca khutbah padanya. Maka lalu ia menangis, dan hingga mendengar akan tangisan itu oleh segala sahabat Nabi SAW seperti suara unta. Maka memeluk akan dia oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu diam ia. Nabi awai sebelum pergi mimbar ya. Waktu ke khutbah gem tadi ba sabo cabung kurma yang katau. Inang tadi. Duduk rame-rame orang kagak lelaki le sahabat untuk pergi mimbar mengalubeh deuh kalan le urang karena karame jamaah kerja buat Nabi anajo ya dari kurma ya anajo kira-kira pada meter ya kan kagak ada khutbah hukumnya kagak gaya ucap mimbar ikli yang cabung kurma dah manung sahabat dengar cabung kurma ikli pada dubna raya ikli lagi unta melahirkan dubna raya ikli sampai Nabi payah getren gua lagi gua anak miat baru itu nyamban cabung kurma rindu ke Nabi baik berpisah baik berpisah dengan Nabi. Dan sedang daripada mujizat Nabi Lam bahwa mengkhabarkan yang gaib, yaitu mengkhabarkan bahwasanya adalah Sayyidina Utsman itu fitnah, difitnah pada ketika ia jadi khalifah, maka lalu dibunuh oleh orang akan dia. Maka jatuh kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang dikabarkan itu adalah Sayyidina Utsman itu dibunuh orang akan dia. Jadi tahu kenya dia pegah di Nabi kedepu. Lagi dia pegah kan masa Rasulullah pegah tinggal akan dia khalifah Sayyidina Utsman. Dan gonya difitnah dia orang cukup berat. Difitnah kepemimpinan yang cukup berat fitnah begah keluarga rame-rame kecok pe negara padahal wadanya tid jamunkan Sayyidina Utsman tajai harta yang disumbangkan untuk agama. Jadi akhirnya dipoh yang gelanya anjung karu-karu pecah-pecah umat Islam modern lihat kejadian Sayyidina Utsman. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu mengkhabarkan ia bahwa adalah seorang laki-laki yang pergi sabil itu mati ia, maka adalah daripada orang yang masuk neraka. Maka nyata seorang laki-laki itu kemudian membunuh ia akan dirinya di dalam perang sabil itu. Nah, orang yang mau perang dengan Nabi-Nya walaupun yang mau perang kau bebu dia akan damang dalam neraka. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu mengkhabarkan ia akan mati Raja Habasyi yang bernama An-Najasyi. Pada hari matinya itu maka lalu sembahyang Nabi SAW beserta sahabat akan jenazahnya itu dengan sembahyang gaib di dalam negeri Madinah. Padahal mati Najasyi itu di dalam negeri Habasyah. Itu pun Nabi bawa negeri Habasyah je raja yang akan meninggal, Raja Najasyi yang tema Islam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu mengkhabarkan akan Musailamah Kadzab dibunuh oleh orang pada malam, dibunuh akan dia padahal ia di negeri Yaman yang bernama San'a, dan mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nama orang yang membunuh akan dia, Musailamah Al-Kadzab. Dan setengah daripada mukjizat
Nabi SAW itu, yaitu datang kepadanya unta, padahal mengadukan ia akan halnya adalah yang demikian itu di hadapan beberapa sahabat. Terunta ya pegahai roy Nabi. Nah sahabat yang kalian udah, dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu adalah memanggil akan dua pohon kayu, maka datang kedua-duanya itu kepadanya Nabi, padahal ia berhimpun keduanya itu di hadapan Nabi SAW, kemudian menyuruh Nabi SAW akan keduanya itu bercerai ia, maka pergi keduanya itu padahal ia bercerai ia keduanya itu. Nah cabung kurma yang tepat-tepat sudah gay Nabi ijak menduai, dah pegah betul toli dua, mempisah-pisah ke ijak soho. Nanti kan dia kalian kah? Tahu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW adalah seorang daripada Yahudi meracuni akan Nabi, maka memakan Nabi akan sesuatu yang di dalamnya racun itu bersama-sama dengan sahabat. Maka matilah sahabatnya pada ketika itu juga. Maka sejahteralah Nabi SAW, dan adalah Nabi SAW hidup kemudian daripada memakan racun itu 4 tahun. Betul le pajuh. Dalam sejarah ni nak salah yang ke dipegah ke raw ben pajuh lung kai burah racun. Tapi kat tempat pajuh ti racun. Dan setengah racun kam pajuh. Jadi punya sahabat lain kena racunnya meninggal ju. Nabi bisa udep betul nya naik kat tuat deh. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu berkata bagi Nabi SAW itu tangan kambing, tangan kambing yang telah masuk, yang ditaruh oleh orang di dalamnya itu racun, dengan katanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau makan akan daku karena ada di dalam aku ini racun. Dipegah karo ili kambing pernah kamatis baju-baju ulung ya Rasulullah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu mengkhabarkan akan Sitina Fatimah bahwa adalah ia yang dahulu mendapatkan akan Nabi SAW, yang ini adalah Sitina Fatimah itu yaitu terlebih dahulu mati daripada segala kerabat Nabi, kemudian daripada wafat Nabi SAW, maka adalah yang demikian itu sesungguh seperti kata Nabi SAW. Jadi pada saat Rasulullah yang kena wafat lah, jadi Siti Fatimah yang klik kau ada karena langsung nubuah Nabi long hana triple akan berangkat klik tu beraya Siti Fatimah sudah pegah dia nyo di kulung kata aju kata kem tapi pegah jadi hana buah ada yang dan terjadi ada yang hana triple meninggal Rasulullah. Nah orang ada yang kipakan Fatimah dia kata karena yang fonta tupu Rasulullah akan berangkat Fatimah. Ya, tu kalau meninggal ke depu kayak hana trip ni. Tayang dia Rasulullah le orangnya. Bahkan Fatimah phone kata takdi duduk kata kim. Pegah ada. Nah cerita Nabi bahwa Rasulullah hana trip dia kan meninggal, kemudian ikutnya lalu laju. Maka wate senang ke Fatimah sebab hana trip berselang berpisah dengan Nabi ka merempak lain. Dia wate ka akan meninggal kayo ada ju. Nyo ka hana tinggal le ju ro malah. Nanti ya. Dan setengah daripada mukjizat itu Nabi SAW yaitu menyapu dengan tangannya akan susu kambing yang tiada di dalamnya air susu, maka ketika itu terbit daripadanya air susu. Dan adalah yang demikian itu sebab Islam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga perabi-rabi kambing Ibnu Mas'ud juga perabi-rabi kambing. Jadi nak kambing yang itu iya yang hanali susu, kambing yang hanali susu. Jadi kalian kata kedua gecepet lah mom kambing li Rasulullah itu biar kero itu tu yang tina oleh tina Abdullah bin Mas'ud yang
luar biasa ke KJ yang pi tamang Islam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setengah daripada sahabat terbit biji matanya kena anak panah. Ketika ia perang Sabil, maka mengambil Nabi sallallahu akan biji mata yang terbit itu, maka mengembalikan ia ke dalam mata sahabatnya itu. Maka lalu baik, yaitu terlebih daripada matanya yang tiada kena panah. Jadi nang sahabat tu tesun ana mata luar kena panah. Tina tibla. Ya mengadu pada Nabi ya Rasulullah yang dikembalikanlah mata lu pun mantah sabar mendang le pahala apa. Ni ada tim sabar ya pahala. Baik ya Rasulullah lu lehna keluarga apa. Pokoknya ni pola mata lu. Kagak akhirnya Rasulullah geman gepubat gepathola mata batat. Nyen mata yang kena panahnya hana kabur-kabur ke pegah sehingga mata sebelah tu ke kabur nyen pihan han kabur-kabur nyamban karamah Rasul mukjizat dengan karamah. Dan setengah daripada mukjizatnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sakit mati pada ketika perang Khaybar. Maka meludahi oleh Nabi SAW akan mata sakit mata pada ketika perang Khaybar, maka meludahi oleh Nabi SAW akan mata Sayyidina Ali itu. Maka pada masa itulah jadi sembuh mata Sayyidina Ali itu, maka menyuruh SAW akan dia memegang akan panji pada ketika perang Sabil itu. Ada kalau tak boleh Sayyidina Ali. Ke gerudah ia babah Rasulullah boleh. Setengah daripada mukjizat Nabi SAW adalah berapa sahabat SAW itu mendengar mereka itu akan makanan yang di hadapan Nabi SAW itu mengucap tasbih. Makanan yang kaki hidang ikan Nabi tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Yang dengar ni sampai samping. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Lam bahwasanya adalah setengah daripada sahabat Nabi itu kena penyakit pada kakinya, maka menyapu Nabi SAW dengan tangannya, maka sembuh penyakit. Kenang jarum Nabi pulih penyakit. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahwasanya adalah pada satu masa tentera Nabi SAW di dalam perang Sabil. Padahal kekurangan mereka itu bekal, maka menyuruh Nabi SAW menghimpunkan akan bekal yang tinggal pada mereka itu sedikit. Maka mendoakan Nabi SAW akan makanan yang dihimpunkan itu dengan dia diberi oleh Allah Ta'ala berkat. Maka menyuruh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang memenuhi akan tempat bekal mereka itu hingga penuh segala tempat bekal mereka daripada demikian itu. Yang bajaran. Jadi hantar beli makanan. Biar-biar siapa tu dengan makanan hantar beli. Aku siapa lah beli Nabi. Jauh siapa mendum. Jadi dia siapa mendoa tu khori maulud jadi begitu. Nah contoh dia men khori maulid. Masing-masing mai ada rodo kenapa jualan. Jadi pesapa ada makanan ya, jangan salah ya. Letak pesapa le makanan atau makanan masing-masing, duduk pajuh kembali ya. Mele menatah mendu, andre pajuh lam. Jadi berkat. Jadi le pesapa menunggu doa le Nabi akhirnya berkat adanya. Jadi habis-habis le itu. Ya. Makanya pegang apabila katanya ka susah hana peng le kagasian tu na peng baju sedekah. Maka kurang ada begini macam cara berkah. Dia mana peng dia tapi berkah kan berkahnya tamang lain. Pi beih lah. Pen 2000 ni perle kebu 2000 hana poda bela berkah 2000. Yang terbu na karawai. Pi yakin. Yang yakin hana lupa sih. Ya. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu adalah daripada orang kafir
mengajuk-ngajuk akan perjalanan Nabi sallam, mengajak-ajak mengacak-acak, mengajak-ngajak akan perjalanan Nabi sallam, maka sabda Nabi, maka jadilah engkau akan yang demikian itu. Maka jadi ia pada ketika itu menggelontar, melentir-lentar pun. Lalu ia mati pada ketika itu. Ya hamba-hamba Rasulullah akhirnya meninggal. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahwa adalah Nabi SAW hendak meminang akan anak seorang padahal tiada mau ia memberikan anaknya itu kepada Rasulullah SAW. Maka berkata ia, anakku itu tiada mau ia kena penyakit supak. Maka sabda Nabi SAW, maka hendaklah ia jadi akan yang demikian itu. Maka ketika itu jadi sungguh-sungguh anak itu kena penyakit supah. Nazirwan Amin galake li Rasulullah SAW. Gepengut dia urunsi kan gepengut na perkataan yang hanaga bukan hana itim aku supah bibi supah je penyakit supah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW yang terlebih amat besar lagi kekal ia hingga hari kiamat, yaitu Quran yang amat mulia, ya, yang paling rayuk dalam. Ya, jadi hana sebandingnya Quran. Tak tamak kau. Quran yang amat mulia. Yang lemah segala makhluk daripada segala jin dan manusia akan mendatangkan sepertinya itu. Barang satu surat atau satu ayat sekalipun mendahai, seperti firman Allah, "Kulla ini jitama'atil insanu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Jikalau berhimpun sekalian manusia dan sekalian jin atas bahwa berkehendak mereka itu mendatangkan dengan seumpama Quran ini, niscaya tiada dapat mereka itu dengan seumpama Quran itu. Dan jikalau ada setengah mereka, bagi setengah mereka bertolong-tolongan sekalipun mendatangkan, inilah setengah mendatangkan ini, inilah setengah mukjizat Nabi Lam yang menyebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Dan demikianlah kata Kutubuz Zaman Waliul Irfan Syekhuna Sayyidi Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim As-Saman Qaddasallahu ruhahu di dalam risalahnya yang bernama Kashful Asrar fima yata'allaqu bihi ismul qahar. Wa alam anna mu'jizatahu sallallahu alaihi wasallam katsirah wa a'laha qadran wa awdahuha dzikran al-Qur'an. Al-Qur'anul azim alladhi ajazat til fusaha'u an mu'aradatihi wa aisatil uqala'u anil ityani bi syai'in mithlih walau ayatan famin ijazihi husnu ta'lifihi wal ti'ami kalimatihi wa fasahatihi wa balaghatihi wa husni aslubihi wa nadmihi wa nadmuhu la yushbihu nadman wala nathrun. Dan ketahuilah bahwasanya mukjizat Nabi SAW itu amat banyak dan terlebih nyata dan terlebih tinggi kadarnya, yakni derajatnya, dan yang terlebih nyata sebutannya itu, yaitu Quran yang azim yang amat mulia dan amat besar, yang lemah segala orang yang fasih daripada melantungi akan dia, dan putus asa segala orang yang mempunyai akal daripada mendatangkan dengan sesuatu yang seumpama Quran. Hai, hanya orang yang mampu untuk menciptakan Al-Quran. Jikalau barang satu ayat sekalipun, satu ayat hasil
Dan adalah dalam Quran itu beberapa mukjizat pula yang amat banyak. Mukjizat Al-Quran luar biasa, kalimat-kalimat, susunan-susunan. Maka setengah daripada mukjizat yang di dalam Quran terlebih sangat baik karangannya itu dan sangat berpatutan dan bertambatan beberapa kalimat, dan terlebih sangat fasih perkataan itu, dan terlebih balaghahnya, terlebih baik aturannya, nazamnya. Tiada dapat menyerupai akan dia oleh segala perkataan yang bernazam, dan tiada dapat menyerupai akan dia oleh segala perkataan yang nasar, yang tiada nazam. Wa min ijazihi ma akhbara bihi anil maghibatil mustaqbilati fawaqa'a kama ukhbira. Setengah daripada mukjizat Nabi yang dalam Quran dan lainnya itu, yaitu barang yang mengkhabar ia akan dia daripada perkataan yang gaib yang lagi akan datang, maka jatuh seperti yang dikhabarkan dengan dia itu. Ulama Al-Qurannya isi ada yang gaib, tapi kejadian ada yang gaibnya. Azab kubur, syurga, neraka, itu mana kejadian. Maka hadis-hadis Nabi yang gaib-gaib mandung kejadian. Tapi yo takkan lah. Awak ada Melayu tu bang? Tak tamat. Dia tamat apa? Wa min ijazihi dzikrul qassasil madin ma'a kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummiyan lam yaqra kutub wa lam yukhalitil ulama ahlil kitab, wa kadzalika ma fihi min dzikril alamil malakutil a'la wal malakah wal malaikah wa dzikrul qiyamah wa ma fiha wal jannah wan nar. Sedangkan daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, yaitu disebut oleh Rasulullah kan cerita-cerita orang-orang yang awal. Pernah pernah dengar boleh buat cerita Nabi Isa, cerita Nabi Zakaria, cerita Maryam. Padahal Nabi itu ummi, yakni padahal tiada pernah membaca kitab lain, hanya pernah membaca, dan tiada pernah menyurat, dan tiada pernah dua-dua dengan ulama-ulama ahli kitab yang sebelum Nabi. Demikian lagi yang terlebih teguh di dalamnya itu daripada menyebutkan ia akan alam malakunan. Ulang berkah cerita malaikat-malaikat, alam malakunan menyebutkan akan alam yang gaib yang di atas langit ini. Berkah cerita-cerita masalah kiban malaikat, kiban perintah oleh Allah, kiban burunya, yang menyebutkan dia akan segala malaikat dan menyebutkan dia akan hari kiamat lauka, yang sangat luar biasa. Barang yang dalamnya ada menyebutkan dia akan syurga neraka. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam insyiqaqul qamar bi Makkah hina sa'aluhu dzalika syaqaini, syaqun fawqal jabal wa syaqun dunah, wa ra'a dzalika ahlul ardi kulluhum, wa fihi anzalallahu ta'ala iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Setengah daripada mukjizat Nabi dalam membelah bulan di negeri Mekah musyarrafah pada ketika meminta akan dia oleh kaum ahli Mekah, dan adalah yang demikian itu belah dua belah, kelihatan di atas bukit Jabal Abi Kubis dan sebelah kelihatan di bawah bukit, dan melihat akan yang demikian itu oleh segala ahli ardi. Di kalangan limandum ahli bumi orang Mekah tu, orang yang di bumi sekalian, dan di dalamnya itu menurunkan Allah akan ayat iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar hingga akhir. Dan sebagian daripada wa min ayati asra bihi fi lailati wahidah minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa rakabal buraq wa jama'al lahul anbiya alaihi wassalatu wassalam fa shalla bihim imaman. Yang lebih lam mukjizat Nabi yang luar biasa lam, yaitu asra, mengisra Nabi dengan dia dalam satu malam, berjalan Nabi SAW dalam satu malam daripada Masjidil Haram hingga kepada Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Muqaddis,
Padahal Nabi itu berkendaraan burak dan berhimpun kepada Nabi segala Nabi-Nabi yang lain alaihimus salatu wassalam. Maka sembahyang Nabi itu serta sekalian anbiya itu, padahal Nabi SAW itu jadi imam. Wa rajabi min baitil muqaddis ila sama wa futiha lahu abwabus sama wa sallama alaihim wa sallama alaihi man fiha minal anbiya wal malaika wa radau bihi wa wasala ila sidratil muntaha summa jawazaha wa wasala ila maqami sama fihi sarirul aqlam wa kafa mauqifal karamah wazal fa wa qima fi maqamin najwa fakana fi qurbil akram min qabil qausil ahadiyah wa hiya i'tibaru zati min haisu la nisbata bainaha wa bainahu syai'un aslan wa min hadzal wajhi la yudraku wa la yuhatu biha biwajhin minal wujuh lisukutil i'tibarat anha bil kulliyah wa bihadzal i'tibaru summiya dzatul ahadan. Yang lebih berat dalam, yang lebih sangat luar biasa dalam, dan dinaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada Baitul Muqaddis pada malam Mi'raj itu hingga sampai kepada langit yang bernama, hingga sampai kepada langit yang ketujuh yang dibukakan baginya akan pintu langit itu, dan memberi salam ia atas mereka itu dan memberi salam atasnya oleh segala yang di dalam isi langit. Mandum beri salam ke Nabi itu, anbiya dan segala malaikat, dan rida segala mereka itu dengan Nabi SAW itu, dan sampai ia kepada Sidratil Muntaha, sampai tempat yang paling mayang. Kemudian maka melampaui ia akan dia sampai ia kepada tempat yang mendengar ia di dalamnya akan suara kalam yang menyurat pada Lauh Mahfuz. Terus pada tempat kedai yang kalamnya adalah urakan tukang tulis-tulis yang nak buat Lauh Mahfuz. Kalamnya tadi pena, imusu pena tu yang keadaan katruh daerah kan tengok hana soi kenana, dan didirikan akan dia pada tempat berdiri kemuliaan dan hampir ia kepada hadrat Allah Azza wa Jalla, dan diberikan akan dia pada tempat munajah akan Tuhan Azza wa Jalla, maka adalah ia di dalam hampir kemuliaan daripada hadrat. Yang keberti Allah Ta'ala ilangin salah ya. Ide tempat munajah dia jawab Arab pegah-pegah Allah Ta'ala di Mekah dalam Kaabah. Ai hon tu bayang kedih Kaabah pakan Allah dalam Kaabah kan. Jadi Arab yang tak tempat tanya munajah dengan Allah. Pegahnya tanya dia kata Arab kata dengan Allah. Yang beta fikir-fikir berarti Allah kaedah Arab duduk kan. Ide kepada oleh Allah tempat munajah, tempat ibadah. Rasulullah nanti ulangkan kata Allah ide langit kan. Ide tempat yang untuk munajah per tempat. Jadi yang ada orang yang mengaku timu jauh dengan Allah, mengaku berat kata dia jawab Arab ini lebih ada. Terus masjid Allah Taala kata Allah Allah Taala. Dia perlu munajah Allah dalam masjid. Kan berarti dah semai masjid Allah Taala kata dah semai rumah Allah jauh kannya kena buka. Jadi di masjid adalah kepegat ke tempat munajah yang mustajabah doa kedaya. Kan tubuh Allah. Apa Allah hana berzat, hana tubuh zat nah, tapi hana tersusun tubuh gitu. Hana tempat. Nampak? Baik berapa tengok ke dalil Allah langit Nabi ke langit. Man ke dalil tanya ke dalil Allah Mekah tanya ke jauh Mekah. Kan ke dalil Allah dalam masjid tanya ke munajah dalam masjid. Kan Ibrahim minta doa dalam masjid nyu tothang Allah tanya. Mustajabah doa. Kan berarti kena berdoa Allah di masjid kan. Yang minta jauh Mekah ke dia nak foto dia dengan Allah. Karena ada kegerian lah. Yang dah jauh Mekah ke dia tu dengan Allah. Yang Aceh no jauh dengan Allah. Berarti Allah Taala di Mekah ke memang kan. Yang menanti ni. Jadi telah turah ya. Allah Rasulullah ke ulangin ke dia kan berarti Allah ulangin. Ide tu pegang sebuah tempat munajah yang tempatnya hana mutira orang pi yang lebih tu dengan Allah. Lagi tanya jauh Mekah. Ini tempat yang tu dengan Allah.
ada tempat yang sangat dekat munajat ayo kepada Allah. Yang tamang yang guha hana numpang manusia nya rontong Allah bakun. Ben bayang Allah Taala lam guha. Ada bahaya bahasa. Gara-gara bahasa yang sesaur. Lam jinyan tong Allah. Lam guha tong Allah. I Mekah ini tong tong Allah. Me ya ceno jiu ka pala bedah orang yang berangkat ke Mekah tong Allah. Kanto bibul. Beto keterima doa. Okay. Tempat munajat hampana. Gepegal oleh Allah ke Nabi Muhammad idih langit yan di Sidratil Muntaha yan yang paling tahu gede di hadapan Allah. Sampai ia itu kepada makam martabat ahadiyah dan yaitu intibar zat yang kadim dengan sekira-kira tiada nisbah antaranya dan antara sesuatu daripada yang baharu ini sekali-kali, dan daripada jalan ini tiada dapat akan dia dengan bicara akal. Nyan hai logika kan akai hai di purakan hantro akal kenan kiban tempatnya kiban ini kiban Tuhan atro. Yang penting wajib iman dengan dia. Tiada mendapat meliputi dengan dia oleh ilmu yang baharu ini dengan sesuatu jalan daripada beberapa jalan. Jadi untuk deteksi masalah yang tempatnya yang hai yang ilmu berapa mentang. Karena zat Allah Subhanahu wa taala pada martabat ahadiyah ini yaitu gugur sekalian iktibar daripadanya dengan sekalian iktibar ma'rifah akan Allah Subhanahu wa taala pada martabat ahadiyah ini syuhud akan semata-mata zat jua dengan tiada iktibar sifat dan tiada iktibar asma dan tiada iktibar af'al, dan jika syuhud akan zat Allah dengan iktibar sifat yang ijmali dinamakan akan dianya martabat wahdah dan dinamakan akan ta'ayyunil awal, dan jika syuhud akan zat Allah Ta'ala itu dengan iktibar sifat yang tafsili dinamakan akan dia martabat wahdiyah dan dinamakan ta'ayyun sani. Bermula zat dengan iktibar ini yakni iktibar gugur segala sifat ijmali dan tafsili ini, yaitu bernama zat Allah dengan ahad yang tersebut dalam firman-Nya qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Artinya katakan olehmu hai Muhammad. Artinya katakan olehmu hai Muhammad yaitu Allah yang esa. Yani zat pada martabat ahadiyah dan esa sifat yang ijmal pada martabat wahdiyah dan esa sifat yang tafsili pada martabat wahidiyah. Karena martabat yang ketiga ini kadim, inilah yang disebutkan oleh Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Saman di dalam risalah yang tersebut itu. Kemudian maka ia berkata pula, wa min fawaidi hadhihi surah idza kutibat fi ina'in wa mahaha wa syaribaha man kana maridan syafa bi iznillah wa kaifiyatu kitabatiha qul wallahu ahad Allahu ahad Allahu samad wallah lam yalid wa lam yulad lam yalid la wallah wa lam yulad la wallah walam yakul lahu kufuwan ahad wallah. Yang lagi yang cara tulis yang menyata tulis lagi yang tak sapo je kubat na penyakit kata yang nak play dan yang tahe saja doktor he dah mubat ci test hai kan test yang yakin mah tulis kata yang lagi yang cara tulis lebak kertas lebak pingan tulis bak pingan dengan kunyit sampo jib nyan Allah akan dipublish bina penyakit yang qul huwallahu ahad Allahu ahad wallah Allahu samad dua-dua wallah lam yalid la wallah wa lam yulad la wallah wa lam yakul
lam yakul lahu kufuwan ahad. La wallah. Lagi yang jalan dulu. Dan setengah daripada beberapa faedah surat ini, yakni surat Qul Huwallahu Ahad ini, yaitu apabila disurat akan dia di dalam bejana, lampingan, dan dihapuskan akan dia dengan air. Tak sampo iya. Yani dengan air, dan meminum akan dia oleh barang siapa yang ada ia sakit, niscaya sembuh ia dengan izin Allah. Dan kaifiat menyurat akan dia yaitu dengan Qul Huwallahu Ahad, Allahu Ahad sampai teruji. Dan adalah selesai daripada terjemah ini kitab pada Taif, di Taif Nanggro Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ro Sabtu, ro ketikurang 10 Ramadan, ro ketikurang belah bulan Ramadan. Tun sirbe sirto tikurang 25. Nyo ka sirbe perto. Sirbe tikurang sirbe sirto. Lah sirbe 200 lah, 200 tun engkau likun. Ala sahibi afdalus salah wa azka tahiyah. Artinya Allah selesai daripada menerjemahkan kitab ini di dalam negeri Taif, yaitu negeri Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada hari Sabtu yang ke-19 hari daripada bulan Ramadan pada tahun 1195 tahun daripada Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli dhanbin wal ismata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan hiya ridhalaka illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa la taftah 'alaina futuhal jahilin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min aynin la tadma wa min amalin la turfa wa min du'ain la yustajab wa min du'ain la yurfa wa min du'ain la yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Lagi beliau dulu lah kita ya. Nah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.